Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara yang terkasih, bukanlah perkara yang mudah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Karena secara naluri manusia itu lebih suka hidup bebas, hidup tinggal dalam comfort zone dan tidak berada di bawah sebuah kendali atau tekanan dari pihak luar manapun. Nah, ketika mendengar kata menyerahkan diri, maka kita pun mengartikan atau memaknainya dengan sebuah pengertian yang negatif atau konotasinya negatif. Terbayang dalam pikiran kita penjahat yang tertangkap oleh polis atau pihak polisi dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadili. Maka menyerahkan diri kita anggap sebuah kekalahan yang memalukan atau dapat dikatakan seorang pecundang. Menyerahkan diri yang dimaksud adalah sebagai wujud respon atau sebuah tanggapan seseorang yang telah mengalami, yang telah merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan berarti kita dalam kondisi yang pasrah secara pasif karena mungkin sedang mengalami jalan buntu, tetapi menyerahkan diri kepada Tuhan berbicara tentang kerelaan kita untuk mengorbankan seluruh hidup kita untuk dibentuk Tuhan, dan adalah sebuah cara untuk mempercayai Tuhan sebagai pemegang kendali hidup kita. Jadi, percaya adalah unsur yang sangat diperlukan oleh seseorang untuk berserah diri kepada Tuhan. Saudara, hal ini akan semakin mudah apabila kita menyadari akan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu berbicara tentang harga yang harus kita bayar, yaitu bersedia taat perintah-perintah Tuhan, yaitu tunduk kepada kehendak Tuhan dengan cara menyalipkan keinginan-keinginan tubuh atau menolak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, melainkan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah teladan terbesar, teladan yang terutama dari penyerahan diri. Tuhan Yesus menyerahkan diri secara penuh kepada Bapa dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Dan inilah penyembahan yang menyenangkan hati Bapa. Saudara, ingatlah, harga sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Arti penyembahan bukan hanya mempersembahkan tubuh kami, tetapi arti penyembahan juga bermakna kami menyerahkan seluruh diri kami, kehidupan kami kepada Tuhan, yang artinya kami harus rela mengorbankan seluruh hidup untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami harus rela untuk mempercayai Tuhan sebagai pemegang kendali hidup kita, satu-satunya yang mampu, yang sanggup menolong setiap kita. Terima kasih Bapa di surga untuk pengertian firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti siapa kami dan mengerti Tuhan yang adalah penolong dan pemegang masa depan kami.
Melalui firman Tuhan ini kami mengerti bahwa penyerahan diri adalah berbicara tentang harga yang harus kami bayar, yaitu taat terhadap firman Allah dan tunduk kepada kehendak Tuhan dengan menyelipkan keinginan tubuh kami, menyerahkan anggota tubuh kami kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Ini hidup kami Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyerahkan diri sampai mati bagi kami dan menjadi teladan terutama dalam hidup kami. Maka biarlah kami belajar dari teladan Kristus Tuhan kami yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa penyembahan yang berkenan kepadamu adalah penyerahan diri secara total kepada Allah yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.